1. Tentukan turunan di bawah ini dengan menggunakan definisi dari turunan, di mana f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h dikurang fx per h. Nah, kita akan masuk pada bagian A, yaitu fx sama dengan 4x ditambah 3. Hal pertama yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan nilai tersebut, yaitu kita akan memasukkan fx-nya ke dalam rumus yang tadi, sehingga menjadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, 4x ditambah h ditambah 3 dikurang 4x ditambah 3 per h. Nah, dari sini itu akan menghasilkan nilai, itu limit h mendekati 0, 4x ditambah 4h ditambah 3 dikurang 4x ditambah 3 per h. Nah, karena 4x dikurang 4x sama dengan 0, begitu juga 3 dikurang 3 sama dengan 0, maka hasil yang tersisa adalah limit h mendekati 0, 4h dibagi h. Nah, karena h itu sama dengan 0, maka hasil yang tersisa adalah f aksen x sama dengan 4. Kita masuk pada bagian B, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 6. Nah, di sini kita masih menggunakan rumus definisi dari turunan. Hal yang pertama yang akan kita buat, yaitu kita akan memasukkan nilai fx-nya ke dalam rumus definisi dari turunan, sehingga menjadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, 2 dikali x tambah h pangkat 2 ditambah 6, dikurang 2x pangkat 2 ditambah 6 per h. Nah, dari sini akan menghasilkan nilai limit h mendekati 0, 2 dikali x pangkat 2 ditambah 2xh ditambah h pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 6 per h. Nah, karena 2 dikali x pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 2, 2 dikali 2xh sama dengan 4xh, 2 dikali h pangkat 2 sama dengan 2h pangkat 2. Nah, akan menghasilkan limit h mendekati 0, 2x pangkat 2 ditambah 4xh ditambah 2h pangkat 2 ditambah 6 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 6 per h. Nah, karena 2x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 sama dengan 0, begitu juga 6 dikurang 6 sama dengan 0, maka yang tersisa adalah limit h mendekati 0, 4xh ditambah 2h pangkat 2 per h. Sehingga memiliki nilai akhir f aksen x sama dengan 4x. Pada bagian C, fx sama dengan x pangkat 4. Nah, di sini kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus dari definisi turunan. Nah, setelah nilai fx-nya kita masukkan ke dalam rumus definisi dari turunan, maka menjadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, x tambah h pangkat 4 dikurang x pangkat 4 per h. Nah, dari sini itu akan memuat nilai limit h mendekati 0, x pangkat 4 ditambah 4h x pangkat 3 ditambah 6h pangkat 2 x pangkat 2 ditambah 4h pangkat 3x ditambah h pangkat 4 dikurang x pangkat 4 per h. Nah, karena x pangkat 4 dikurang x pangkat 4 sama dengan 0, maka yang tersisa adalah limit h mendekati 0, 4x h pangkat 3 ditambah 6h pangkat 2, x pangkat 2 ditambah 4h pangkat 3x ditambah h pangkat 4 per h. Kita akan mengeluarkan nilai h dari 4 hx pangkat 3, sehingga menjadi limit h mendekati 0, h dikali 4x pangkat 3 ditambah 6h x pangkat 2 ditambah 4h pangkat 2x ditambah h pangkat 3 per h. Nah, di sini kita akan membagikan h dibagi h sama dengan 0, maka yang tersisa adalah limit h mendekati 0,
4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2h ditambah 4x h pangkat 2 ditambah h pangkat 3 sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikali 0 ditambah 4x dikali 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 3. Maka hasil yang tersisa adalah 4x pangkat 3. Jadi f aksen x sama dengan 4x pangkat 3. Masuk pada nomor 2, tentukan dx-nya dengan menggunakan aturan turunan. Nah, pada bagian A ada fx sama dengan 4x pangkat min 2. Di sini kita akan menggunakan aturan turunan fx sama dengan kx pangkat n, di mana f aksen x sama dengan n dikali kx pangkat n dikurang 1. Nah, hal pertama yang akan kita buat yaitu kita akan memasukkan nilai fx-nya ke dalam rumus aturan turunan, sehingga menjadi f aksen x sama dengan min 2 dikali 4x pangkat min 2 kurang 1. Nah, sehingga menghasilkan f aksen x sama dengan min 8x pangkat min 3. Nah, pada bagian B, fx sama dengan px pangkat 2. Nah, di sini kita masih menggunakan rumus aturan yang sama, yaitu fx sama dengan kx pangkat n, di mana f aksen x sama dengan n dikali kx pangkat n dikurang 1. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai fx-nya sehingga menjadi f aksen x sama dengan 2 dikali px pangkat 2 dikurang 1. Nah, f aksen x pada bagian B ini yaitu 2px. Pada bagian C, fx sama dengan px pangkat 4 dikurang 2x pangkat 5 dikurang 2x pangkat min 2. Nah, sama seperti pada kedua soal sebelumnya, kita masih menggunakan aturan yang sama, yaitu fx sama dengan kx pangkat n, di mana fx sama dengan n dikali kx pangkat n dikurang 1. Sehingga setelah kita memasukkan nilai fx-nya ke dalam rumus aturan turunan, maka menjadi f aksen x sama dengan 4 dikali px pangkat 4 dikurang 1 dikurang 5 dikali 2x pangkat 5 dikurang 1 dikurang min 2 dikali 4x pangkat min 2 kurang 1. Nah, hasilnya adalah f aksen x sama dengan 4px pangkat 3 dikurang 10x pangkat 4 ditambah 8x pangkat min 3. Baik, pada bagian D, fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikali x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 1. Nah, di sini kita akan menggunakan aturan turunan fx sama dengan ux dikali vx, di mana f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan yaitu tentukan dulu ux dan vx-nya, sehingga ux sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x, untuk u aksen x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 2. Untuk vx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 1, sehingga menjadi v aksen x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 4x. Barulah kita akan memasukkan ux dan vx-nya ke dalam rumus aturan turunan tersebut, sehingga menjadi f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 2 dikali
X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 1 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 2X dikali 3X pangkat 2 ditambah 4X sama dengan 4X pangkat 6 ditambah 8X pangkat 5 ditambah 4X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 2 ditambah 3X pangkat 6 ditambah 4X pangkat 5 ditambah 6X pangkat 3 ditambah 8X pangkat 2 sehingga menghasilkan nilai f aksen X sama dengan 7X pangkat 6 ditambah 12X pangkat 5 ditambah 12X pangkat 3 ditambah 12X pangkat 2 ditambah 2. Bagian E, fx sama dengan 5X dikurang 4 per 3X pangkat 2 ditambah 1. Aturan di sini akan kita pakai, yaitu fx sama dengan ux per vx, di mana f aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx dikurang Ux dikali V aksen X per Vx kuadrat. Nah, sama seperti pada bagian D, di sini akan kita tentukan dulu nilai Ux dan Vx-nya. Nah, Ux sama dengan 5X dikurang 4, U aksen X sama dengan 5, Vx sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 1, V aksen X sama dengan 6X. Barulah kita akan memasukkan nilai tersebut ke dalam rumus aturan turunan, sehingga menjadi F aksen X sama dengan 5 dikali 3X pangkat 2 ditambah 1, dikurang 6X dikali 5X dikurang 4, per 3X pangkat 2 ditambah 1 kuadrat. Nah, hasil ini itu kita akan kalikan sehingga akan memuat hasil 15X pangkat 2 ditambah 5 dikurang 30X pangkat 2 dikurang 24X per 9X pangkat 4 ditambah 6X pangkat 2 ditambah 1. Nah, dari sini itu akan memiliki hasil akhir F aksen X sama dengan min 15X pangkat 2 ditambah 24X ditambah 5 per 9X pangkat 4 ditambah 6X pangkat 2 ditambah 1.